Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Trihandayani dari kelas 1B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 2120303013. Di sini saya akan menjawab soal untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah berbicara dengan dosen pengampu Bapak Hadi Wahyono. Untuk soal yang pertama yaitu, jelaskan mengapa saudara sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Untidar perlu menempuh mata kuliah berbicara. Nah, menurut pendapat saya, karena program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia nantinya akan mengantarkan mahasiswanya menjadi seorang guru atau seorang jurnalis, yang itu sangat memerlukan keterampilan berbahasa, terutama dalam keterampilan berbicara. Dalam mata kuliah berbicara ini, dan metode praktik dalam berbicara. Hal ini agar mahasiswa dapat berbicara di depan umum secara baik dan efektif. Nah, untuk soal yang kedua yaitu sebutkan aspek keterampilan berbahasa dan jelaskan hubungan antar aspek. Aspek keterampilan berbahasa ada 4, yaitu yang pertama mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Hubungan antar aspek saling berkaitan karena dalam keterampilan berbahasa kita mula-mula melakukan menyimak terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan belajar berbicara. Dan untuk selanjutnya yaitu dengan belajar membaca, dan untuk yang terakhir kita mengungkapkannya melalui kegiatan menulis. Soal yang ketiga yaitu sebutkan serta jelaskan prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara. Prinsip umum yang mendasari berbicara yang pertama yaitu membutuhkan paling sedikit 2 orang. Agar apa? Agar ada hubungan timbal balik antara pendengar dan pembicara. Nah, untuk yang kedua yaitu menggunakan sandi linguistik yang dipahami bersama, yaitu bahasa yang sama-sama dipahami oleh pembicara dan pendengar, agar terjalin suatu tujuan yang sama. Nah, untuk yang ketiga yaitu merupakan suatu pertukaran antara partisipan. Yang keempat, menghubungkan setiap pembicara dengan yang lainnya dan lingkungan dengan segera. Soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan sikap pendengar yang baik dan tidak baik. Ciri sikap pendengar yang baik yang pertama yaitu melakukan kontak mata. Yang kedua, tidak menyela pembicaraan. Yang ketiga, tidak mengalihkan perhatian. Dan yang keempat, memberi saran seperlunya. Nah, selanjutnya untuk ciri sikap pendengar yang tidak baik, mengambil bagian paling banyak ketika berbicara. Yang kedua, multitasking ketika mendengarkan. Dan ketiga, memotong pembicaraan. Yang kedua yaitu penempatan tekanan, nada, sandi, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan, nada, sandi, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Bahkan kadang-kadang merupakan faktor penentu. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, dengan penempatan tekanan, nada, sandi, dan durasi yang sesuai akan menyebabkan masalahnya menjadi menarik. Yang ketiga yaitu pilihan kata atau diksi. Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya, mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Nah, yang keempat yaitu ketepatan sasaran pembicaraan. Pembicaraan yang menggunakan kalimat efektif akan memudahkan pendengar menangkap apa yang dibicarakan oleh sang pembicara. Yaitu faktor non-kebahasaan. Dari faktor non-kebahasaan yang pertama yaitu sikap pembicara. Seorang pembicara dituntut memiliki sikap positif ketika berbicara, maupun menunjukkan otoritas dan integritas pribadinya, tenang dan bersemangat dalam berbicara. Kedua yaitu pandangan mata. Seorang pembicara dituntut mampu mengarahkan pandangan matanya kepada semua yang hadir, agar para pendengar merasa terlihat dalam pembicaraan.